Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada taubah wa qarabal israr wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah katibul athar wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh safwatul akhyar sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi sadatil abrar. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, kita akan bicara tentang fase remaja, yaitu fase perkembangan manusia setelah melewati masa kanak-kanak, kemudian sebelum memasuki fase dewasa. Rentang usia fase ini menurut perspektif psikolog adalah sekitar 12-14, dimulai dari usia 12, 13, atau 14 tahun sampai di fase likuran tahun 20, 21 atau 22, baik laki-laki maupun perempuan. Kadang perempuan itu lebih cepat memasuki usia remaja, melepaskan diri dari masa kanak-kanaknya memasuki usia remaja. Fase ini disebut juga oleh para ahli psikologi sebagai fase kritis dalam kehidupan manusia. Kenapa kritis? Kritis dalam arti bahwa fase ini seseorang sedang mencari jati diri. Jadi kalau bahasa agamanya adalah ma'rifatun nafs. Dia sedang berjuang keras untuk mencari jati dirinya. Yang dimaksud jati diri itu adalah kecenderungan aktualisasi diri, kemudian konsepsi diri, kemudian konsep diri, kemudian self concept, self confident, kepercayaan diri, kemudian self esteem, rasa harga diri yang terbentuk dari berbagai macam faktor di luar dirinya. Kenapa juga disebut masa kritis? Karena anak-anak di masa ini atau remaja di masa ini, manusia di fase remaja ini itu sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan di mana dia berinteraksi. Lingkungan pertama tempat dia berinteraksi tentu saja adalah keluarganya, yaitu orang tuanya dan anggota keluarga lainnya di rumahnya. Itu sangat besar pengaruhnya. Yang kedua adalah lingkungan tetangga-tetangganya, yang ketiga adalah teman sebaya, entah itu di sekolah misalkan, atau di tempat pengajian, madrasah dan lain-lain, atau di pergaulan-pergaulan yang pergaulan-pergaulan tempat nongkrong biasa dia nongkrong. Artinya bahwa kenapa disebut fase kritis, masa remaja atau pubertas itu belum memiliki integritas diri yang otonom. Jadi pemikirannya masih belum ajeg, masih belum punya pemadegan yang kokoh, yang sabit gitu. Belum. Jadi semisal kalau teman sebayanya kebetulan rajin ibadah, ya, gemar ngaji, kemudian gemar zikir atau sholawatan, maka dia akan ikut. Dia akan mengikuti teman sebayanya. Kalau teman sebayanya semisal gemar main TikTok atau mengumbar aurat, bahkan hal-hal lain yang melanggar norma seperti merokok, minum minuman keras, dan kecenderungannya dia akan terpengaruh. Jadi dengan siapa dia bergaul itu akan membentuk karakter dia. Itulah yang dimaksud dengan fase usia kritis. Ya. Juga di keluarga, kalau lingkungan keluarganya positif, ya, artinya positif itu berpikir positif, berinteraksi dengan penuh kasih sayang, kemudian respect, gitu, sangat respect terhadap dirinya, maka dia akan terbentuklah karakter yang dipenuhi dengan rasa penghargaan terhadap dirinya dan orang lain. Kalau keluarganya misalkan sering kali menyalahkan, semua apapun yang dia lakukan itu salah, dia akan mengeluarkan karakter yang begitu juga kepada teman-temannya, kepada lingkungannya, dan kepada semua orang yang berinteraksi dengannya.
Dan bahkan pada kadar-kadar yang melampaui batas-batas tertentu, ketika perlakuan keluarga terhadap dia itu begitu kurang nyaman di kejiwaannya, maka dia akan memunculkan sifat-sifat hektik atau pemberontakan. Begitu juga dengan di sekolahnya. Kalau misalkan gurunya terlalu keras, tidak bersikap tidak adil, terlalu banyak membebani dia dengan tugas-tugas yang tidak masuk akal, kemudian banyak hal-hal yang tidak membuat dia berkenan, maka dia akan mengeluarkan sifat-sifat hektik atau pemberontakan. Disitulah yang dimaksud dengan fase-fase kritis. Jadi jiwanya labil, jiwanya mudah galau, jiwanya mudah terpengaruh, jiwanya mudah ikut-ikutan, jiwanya sangat mudah dipengaruhi, diwarnai oleh pemikiran-pemikiran orang lain yang lebih dominan dari dirinya. Beruntung seorang remaja manakala pada fase kritisnya dia banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang berpemikiran positif, mengarahkan dia kepada cita-cita yang baik dan mendorong dia untuk beribadah, taat pada agamanya dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian kita pertanyakan adalah bagaimana menyikapi atau mentreatment, ya, memberikan advice atau treatment pada remaja-remaja pada usia-usia seperti ini, manusia pada usia remaja seperti ini. Banyak sebenarnya yang harus dilakukan. Yang pertama sekali adalah kesadaran dari pihak keluarga bahwa anaknya di fase ini sedang berada dalam fase mudah terpengaruh atau fase kritis. Orang tua kalau di negara-negara barat itu orang tua akan mengarahkan anaknya ke para psikolog yang menjadi konsultan atau neni, pengasuh didatangkan ke rumah untuk memotivasi. Kalau tidak ada masalah memotivasi, kalau ada masalah ya mentreatment atau merecovery jiwanya atau memberikan psikoterapi terhadap jiwanya, kejiwaan anak. Banyak hal yang harus dilakukan. Persoalan-persoalan misalkan begini, di sekolah ada guru bimbingan dan konseling, ya. Kebanyakan pada umumnya fungsi dari guru bimbingan dan konseling ini bukan pada menjalankan fungsi-fungsinya secara ideal, yaitu misalkan mengarahkan minat dan bakat anak atau memberikan konsultasi psikis yang mendalam atau memotivasi, menginspirasi dan seterusnya. Fungsi guru BP di sekolah itu kebanyakan hanya menghukum anak-anak yang dianggap melanggar norma, baik norma aturan di sekolah, norma hukum agama ataupun norma susila. Nah, pada fase kritis seperti ini, mutlak seorang anak atau seorang remaja itu membutuhkan guidance atau membutuhkan pendamping atau guru. Guru ini bisa macam-macam, bisa seorang psikolog, bisa psikiater, bisa hanya sebatas sahabat yang jauh lebih berpemikiran dewasa daripada dirinya, atau ustadz, guru agama, atau kiai, ya. Atau juga bahkan jika memang mampu, ya terutama adalah orang tuanya sendiri harus berperan memberikan guidance atau arahan yang tepat kepada anak-anak atau remaja di fase seperti ini. Dia tidak akan bisa menjalankan hidup secara benar tanpa seorang pembimbing, karena kehidupannya butuh dipengaruhi oleh seseorang. Dan siapa orang yang paling berpengaruh terhadap dirinya itu akan membentuk karakternya. Jika kurang beruntung, remaja di fase ini akan bertemu misalkan dengan teman-teman sebayanya yang bersikap
atau membawa dia ke aktivitas-aktivitas yang melanggar norma agama, norma susila, norma hukum dan seterusnya, sehingga jadilah dia menjadi remaja yang bertindak kriminal, misalkan melakukan seks bebas, narkoba dan seterusnya. Jika beruntung dia bertemu dengan teman-teman sebayanya yang rajin ibadah, ke pengajian dan seterusnya, maka perhatian orang tua, karena yang paling berkepentingan dengan remaja seusia pubertas ini adalah tentu orang tuanya. Orang tuanya harus memberikan perhatian lebih, memikirkan hal ini, ya, diarahkan ke arah mana. Nah, dalam perspektif tasawuf ada yang disebut dengan guru ataupun mursyid. Ya. Seorang mursyid bisa berperan sebagai pembimbing, ya, bisa berperan sebagai guru bimbingan konseling, bisa berperan sebagai teman, sahabat, bisa berperan sebagai pengganti ayah bundanya di rumah jika ayah bundanya tidak memiliki kemampuan untuk memberikan guidance secara psikologis kepada dia, dan juga bisa memberikan bimbingan spiritual. Maka saran saya yang paling tepat adalah carilah atau tempatkan anak-anak ibu atau bapak di fase remaja yang dalam masa pubertas atau masa kritis ini. Temukan dia dengan seorang pembimbing yang multi talent. Arti multi talent begini, seorang pembimbing itu tidak hanya misalkan kiai atau ustadz, tapi kiai dan ustadz itu tidak hanya paham soal-soal agama semata, ya, sehingga dia tidak hanya diasah atau dididik intelektualitas agamanya semata, tapi ustadz atau kiainya itu paham tentang psikologi dan lebih-lebih tentang spiritual. Saya kiainya itu adalah orang-orang thariqah atau orang suluk, orang tasawuf yang memahami batin jiwa ruhaniyah gitu. Memahami labilitas seorang remaja di masa-masa pubertas, sehingga penyikapan atau perlakuan sang kiai tersebut juga bijaksana terhadap remaja yang labil tadi. Lebih-lebih kalau kiai itu selain juga memiliki kemampuan spiritual, ya, kemampuan memahami batin seseorang, juga kemampuan intelektual dalam arti keilmuan psikologi, ya, memiliki paham tentang psikologi perkembangan, paham tentang psikologi kepribadian, paham tentang psikologi kayak abnormal atau psikoterapi dan seterusnya, sehingga sang kiai tersebut mampu memahami anak dari berbagai macam sisi, baik dari intelektualitasnya, dari psikologinya, maupun dari sisi spiritualnya. Inilah tentu saja pembimbing yang meskipun ya yang paling ideal secara konseptual. Maka saran saya kepada para orang tua yang memiliki anak di masa remaja atau masa pubertas seperti ini, segeralah pertemukan dia dengan seorang pembimbing spiritual atau seorang ustadz atau seorang kiai yang memahami psikologi, memahami labilitas dirinya, sehingga pada saat anak ibu atau bapak bermasalah secara kejiwaan, mengalami labilitas, sang kiai tersebut memahami dan mengetahui bagaimana mentreatment atau memberikan terapi psikologis dan memberikan pengarahan secara motivasional dan inspirasional kepada anak tersebut. Nah, tentu dalam tasawuf hal itu ada, ya. Konsep ma'rifatun nafs itu dalam tasawuf itu sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hadis ini dinukil dalam kitabnya Imam Al-Ghazali di berbagai tempat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, sang guru spiritual tersebut atau sang kiai tersebut, ya, dia harus membimbing remaja yang labil tadi menemukan siapa dirinya,
apa yang terbaik sebagai aktualisasi dirinya di kehidupan dunia ini. Semisal dia cocoknya menjadi dokter, maka dia diarahkan ke arah sana, lalu juga mendidik pengetahuan dasar akidahnya, dasar syariatnya, kemudian dasar akhlak atau adab-adabnya, sehingga menjadi seorang yang siap menjalani kehidupan di masa dewasa tadi. Ingat bahwa fase kritis ini adalah fase yang paling menentukan. Jika seandainya fase ini gagal dijalani, tugas perkembangan di masa remaja ini gagal dijalani, maka kemungkinan besar dia akan gagal sepanjang hidupnya. Dan jika fase kritis ini berhasil dilakoni, dijalani, maka kemungkinan besar dia akan berhasil sepanjang hidupnya. Ini adalah fase penentuan. Ya, ini adalah perspektif para psikolog bahwa fase-fase kritis seperti ini adalah fase-fase yang menentukan masa depan seseorang. Nah, dalam ilmu tasawuf itu seorang mursyid itu tidak hanya melihat dohirinya saja, tapi juga mampu menembus ke dalam batin setiap murid atau santri, ya, lalu memahami betul ke arah mana santri itu akan diarahkan, harus melakukan apa, kemudian juga kekurangan dan kelebihannya yang santri itu tidak tahu diberitahukan oleh sang mursyid atau sang kiai tersebut. Itulah tentu saja yang kemudian nanti akan membimbing, menjadi seorang pembimbing. Pada saat dewasa kelak, tentu saja seseorang tersebut akan menjalani kehidupannya sendiri. Itulah sebuah perspektif yang bisa kami sampaikan tentang bagaimana tasawuf atau thariqah atau suluk menjadi sebuah solusi alternatif dari berbagai macam persoalan yang mendera remaja di fase manusia di fase-fase kritis yang disebut dengan pubertas. Secara rinci nanti akan kami ceritakan bagaimana contoh-contoh konkret seorang kiai atau seorang pengasuh atau seorang ustadz, ya, atau pengasuh pondok memberikan bimbingan-bimbingan spesifik kepada remaja-remaja di fase ini. Itu barangkali sebagai pengantar awal, ya, bagaimana tasawuf atau spiritualitas Islam menjadi solusi atas berbagai macam problema yang dihadapi labilitas seorang remaja. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.